Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Pak Akbar, dan teman saya yang bernama Nadia Fatma Irawan. Jadi di sini kami akan membahas hasil dari program sederhana kami, yaitu dengan tema sistem manajemen perpustakaan menggunakan Python. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yaitu di sini pertama ada kelas buku, di mana kelas ini digunakan untuk merepresentasikan objek buku. Jadi setiap buku akan memiliki beberapa atribut seperti judul, penulis, tahun terbit, jumlah, dan jumlah yang tersedia. Di mana kelas buku ini memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi init. Fungsi init ini dipanggil saat objek buku dibuat, di mana atribut-atribut ini seperti judul, penulis, tahun terbit, jumlah, dan jumlah yang tersedia ini diberikan nilai dari parameter yang diterima saat objek dibuat. Jadi di mana self judul ini untuk menyimpan judul buku, self penulis untuk menyimpan nama penulis, self tahun terbit itu untuk menyimpan tahun terbit buku, self jumlah ini menyimpan jumlah total buku yang tersedia, terus self tersedia ini jumlah buku yang masih bisa dipinjam, yang mana awalnya sama dengan jumlah atau total buku. Jadi lanjut saja kita ke fungsi pinjam, di mana fungsi ini digunakan untuk meminjam buku yang jelas ya. Jadi jika jumlah yang dipinjam tidak melebihi buku yang tersedia, maka jumlah buku yang tersedia atau self tersedia ini akan dikurangi dan pesan konfirmasi berhasil dipinjam akan muncul jika kita berhasil meminjam bukunya. Jika tidak, akan menampilkan pesan bahwa jumlah buku yang tersedia tidak cukup. Seperti ini contohnya, maaf buku, judul bukunya hanya tersedia. Oke. Lanjut ke fungsi kembalikan. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Buku yang dikembalikan akan menambah jumlah buku yang tersedia. Ini jika kita sudah meminjam, terus kita ingin mengembalikannya, maka akan muncul notif berhasil dikembalikan. Jadi untuk selanjutnya itu ada fungsi info, di mana fungsi ini menampilkan informasi lengkap tentang buku, termasuk judul, penulis, tahun terbit, jumlah total buku, dan jumlah buku yang tersedia. Lanjut, kita masuk ke kelas perpustakaan, di mana kelas ini mempresentasikan perpustakaan yang dapat memiliki koleksi buku. Di mana di sini ada beberapa fungsi juga. Yang pertama yaitu dev init atau fungsi init. Fungsi ini dipanggil saat objek perpustakaan dibuat. Ada self nama yaitu nama perpustakaan, dan self koleksi ini itu daftar kosong untuk menyimpan objek buku yang dimiliki perpustakaan. Selanjutnya itu ada fungsi tambah buku, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan buku ke dalam koleksi perpustakaan. Jadi objeknya itu yaitu buku yang akan ditambahkan ke koleksi. Jadi setelah buku ditambahkan ke daftar save koleksi ini, maka ada pesan konfirmasi yaitu telah ditambahkan ke perpustakaan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi hapus buku, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus buku dari koleksi perpustakaan berdasarkan judul bukunya. Jadi pertama itu kita memilih judul bukunya yang ingin kita hapus, terus jika buku ditemukan dalam koleksi bukunya, maka buku tersebut akan dihapus dan pesan konfirmasi akan muncul yaitu telah dihapus dari perpustakaan. Jika buku tidak ditemukan, maka pesan kesalahan akan muncul yaitu tidak ditemukan di perpustakaan. Selanjutnya itu ada fungsi tampilkan koleksi, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh koleksi buku yang ada di perpustakaan. Jika koleksi buku kosong, maka akan muncul tulisan yaitu bahwa belum ada buku di perpustakaan, di koleksi perpustakaannya. Jika koleksi tidak kosong, informasi setiap buku akan ditampilkan menggunakan info dari kelas buku. Jadi ini self koleksi buku.info. Lanjut yaitu fungsi menu.
di mana fungsi ini memberikan menu pilihan bagi pengguna untuk mengelola buku di perpustakaan. Dalam loop ini, pengguna bisa memilih beberapa opsi, yaitu ada seperti menambahkan buku, minjam buku, kembalikan buku, menghapus buku, menampilkan koleksi buku, serta keluar dari programnya. Oke, jadi di sini saya akan memberi ringkasan dari dua kelas ini, yaitu ada kelas buku dan kelas perpustakaan. Pertama mungkin kelas buku, ringkasan sedikit ya, bahwa kelas buku ini bertugas untuk merepresentasikan buku dan menangani operasi terkait peminjaman dan pengembalian buku. Sedangkan di bagian kelas perpustakaan ini yaitu menangani koleksi buku dan operasi manajemen seperti menambah dan menghapus buku dari koleksi perpustakaan serta menampilkan koleksi buku yang ada di dalam perpustakaannya. Oke, sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Lakbar. Jadi, yang pertama, setelah kita input semua menu-menu perpustakaan, kita membuat pilihan untuk mengeluarkan input dan outputnya. Nih, ini kan tadi di atas ada 6 menu-menu pilihannya, yaitu yang pertama kita akan input. Pilihan pertama ini, if pilihan pertama, itu untuk menambahkan buku. Penggunaan akan diminta untuk memasukkan judul buku, penulis, tahun terbit, dan jumlah buku yang kita pinjam. Lalu, di dalam proses ini, data ini kemudian digunakan untuk membuat objek baru dari kelas buku. Objek buku baru tersebut kemudian ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan menggunakan metode self tambah buku. Selanjutnya yang kedua, yaitu elif pilihan kedua. Nah, di situ ini yang kedua. Pilihan kedua ini kita untuk meminjam buku. Jadi, situ pertama kita masukkan judul buku, kita input di sini, masukkan judul buku yang ingin kita pinjam. Lalu yang kedua yaitu ada jumlah buku. Masukkan jumlah buku yang ingin kita pinjam. Lalu prosesnya yaitu program akan mencari buku dengan jumlah yang sesuai dengan koleksi perpustakaan. Jika buku ditemukan, maka program akan meminjam sejumlah buku yang diminta menggunakan metode buku pinjam. Nih, buku pinjam. Jika tidak ditemukan, akan muncul pesan bahwa buku tersebut tidak tersedia. Nanti hasil outputnya jumlah buku yang dipinjam dikurangi dari koleksi atau muncul pesan bahwa buku tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu ada elif pilihan ketiga. Sama, kita masukkan judul buku. Lalu yang ketiga ini kita mengembalikan buku. Cara mengembalikan buku yaitu yang pertama kita masukkan judulnya, lalu jumlah buku yang akan kita kembalikan, kita input di sini. Lalu proses yang terjadi dalam sini adalah program akan mencari buku dengan judul yang sesuai di koleksi perpustakaan. Jika buku tidak ditemukan, maka jumlah buku akan ditambah kembali ke koleksi menggunakan metode buku kembalikan. Nanti hasil outputnya jumlah buku dikembalikan ke koleksi atau pesan buku tidak ditemukan. Lalu yang keempat yaitu ada menghapus buku. Inputnya di sini masukkan judul buku yang ingin dihapus. Lalu prosesnya program akan memanggil metode self hapus buku untuk menghapus buku tersebut. Untuk menghapus buku tersebut dari koleksi berdasarkan judul yang diberikan. Lalu nanti hasil outputnya yaitu buku tersebut akan dihapus dari koleksi perpustakaan. Lalu ada pilihan yang kelima yaitu menampilkan koleksi buku-buku yang sudah kita tambahkan tadi di awal. Itu kita bisa lihat ada buku apa aja. Programnya itu untuk memanggil metode self tampilkan koleksi. Ini, tampilkan koleksi buku. Untuk menampilkan semua buku yang ada dalam koleksi perpustakaan. Nanti hasil outputnya yaitu semua buku yang tersedia dalam koleksi perpustakaan akan ditampilkan. Terus yang keenam yaitu ada pilihan keluar. Program akan menampilkan pesan terima kasih dan proses akan dihentikan atau berhenti. Terus yang ketujuh yaitu ini jika pilihan tidak valid. Outputnya itu nanti akan keluar, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan
tidak valid dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Nah, sudah selesai pembahasannya. Selanjutnya kita akan mengerun hasil codingan saya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada menu tambah buku, pinjam buku, kembalikan buku, hapus buku, tampilkan koleksi, terus yang terakhir yaitu ada keluar. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan buku. Yang pertama, kita ketik 1, enter. Nah, di sini dia meminta kita untuk memasukkan judul. Judulnya kita tambahkan belajar membaca aja ya. Belajar membaca. Nah, selanjutnya dia meminta masukan penulis buku. Saya masukkan nama saya aja, Nadia. Selanjutnya masukkan tahun terbit. Tahun terbitnya 2013. Masukkan jumlah buku 1 aja. Nah, di sini sudah tertera yaitu buku belajar membaca telah ditambahkan ke perpustakaan. Nah, berarti buku kita sudah ditambahkan di perpus. Nah, selanjutnya kita coba lagi 1 kali untuk nambahinnya. Masukkan nama buku. Jangan masuk. Yang kedua, penulis Falah. 3 tahun terbit. Jumlah buku 1. Nah, udah ya teman-teman. Di sini kita menambahkan 2 buku. Ada buku belajar membaca dan belajar masak. Nah, selanjutnya kita menuju ke menu yang kedua, yaitu pinjam buku. Nih, masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Di sini kita pinjam buku yang tadi itu belajar membaca aja. Belajar membaca. Nah, dia minta lagi masukkan jumlah buku yang dipinjam. Kita pinjam 1. Nah, maka hasilnya akan 1 buku belajar membaca berhasil dipinjam. Berarti kita sudah berhasil meminjam buku yang ada di perpustakaan tadi. Oke, selanjutnya yang opsi ketiga, yaitu kembalikan buku. Nah, tadi kan kita sudah meminjam nih. Sekarang kita mengembalikannya lagi. Yang tadi kita pinjamkan belajar membaca, jadi kita di sini kembalikannya belajar membaca. Membaca. Nih, masukkan jumlah buku yang dikembalikan. Kita masukkan lagi. 1. Nih, di sini sudah tertera bahwa 1 buku belajar membaca berhasil dikembalikan. Nah, berarti kita sudah berhasil mengembalikan buku yang sudah kita pinjam tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, ada hapus buku. Nah, tadi kan yang pertama itu kita ada nambahkan 2 buku ya, yang ditambah buku. Nah, saya mau hapus yang belajar masak. Saya mau hapus buku yang ada di belajar masak. Masukkan judul buku yang mau dihapus. Belajar masak. Nah, buku belajar masak telah dihapus dari perpustakaan. Nah, berarti buku belajar memasak yang saya tambahkan tadi di atas itu sudah terhapus ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Dan yang selanjutnya kita mau menampilkan koleksi buku yang kita tambahkan, yaitu opsi kelima. Nih, ini koleksi buku yang kita tambahkan tadi. Ada 1 aja, karena yang satunya tadi saya sudah hapuskan. Jadi di sini yang tertera cuma 1, yaitu belajar membaca. Penulisnya Nadia, tahun terbitnya 2013, jumlahnya 1, tersedianya 1. Nah, yang terakhir yaitu ada menu keluar. Kita pencet nomor 6. Nah, di sini keluarnya terima kasih telah menggunakan perpustakaan. Berarti kita sudah selesai menggunakan program ini. Jadi kita otomatis akan terhubung dari program. Mungkin
Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih Bapak Raffi dan teman-teman yang sudah menonton presentasi kami hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di presentasi saya. Mohon maaf, saya kira presentasi saya hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.